Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh bersepakat menjaga stabilitas nasional selama tahapan pemilu 2024 berlangsung. Dua tokoh politik ini setuju tidak menggunakan politik identitas, politik aliran, dan politik kelompok. Apakah ada peluang koalisi kedua partai politik ini atau ini sinyal bahwa mereka akan berseberangan? Kita bahas bersama narasumber yang sudah bergabung dari luar studio. Ada Ahmad Muzani, Sekjen Partai Gerindra. Pak Muzani, selamat sore. Selamat sore. Terima kasih Bapak sudah bergabung. Ada Mas Burhanuddin Muhtadi, Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia. Mas Burhan, selamat sore. Sore. Terima kasih Bapak-Bapak sudah bergabung sore hari ini. Ini menarik sekali melihat dua kawan lama makan siang melakukan konferensi pers bersama seperti pemandangan yang sudah lama tidak kita lihat. Jadi bagaimana suasana pertemuan dua kawan lama ini Mas Muzani dan kesepakatan menjaga Indonesia seperti apa yang dibicarakan kemarin? Ya, pertemuan kemarin itu adalah pertemuan teman dan sahabat lama antara Pak Surya Paloh dengan Pak Prabowo. Keduanya berjanji untuk bertemu setelah bertemu di pesta pernikahan adiknya Pak Jokowi dan Ketua Mahkamah Konstitusi di Solo, Jawa Tengah. Kemudian janjian pada tanggal 1 Juni. Jadi itulah pertemuan yang kemudian terjadi pada kemarin Rabu. Dalam pertemuan tersebut kedua beliau berbicara tentang banyak hal, tentang berbagai persoalan Indonesia dan berbagai macam problem yang dihadapi oleh pemerintahan Jokowi seperti sekarang ini. Tetapi keduanya sepakat bahwa apapun problem yang dihadapi, kita harus hadapi secara bersama-sama. Dan pemilihan umum 2024 yang akan datang harus menjadi solusi bagi problem bangsa yang sekarang kita hadapi. Problematika bangsa yang dihadapi itu berbagai macam, ada politik, sosial, ekonomi, bahkan pertahanan keamanan. Maka pesta demokrasi yang akan berlangsung di tahun 2024, baik pemilihan legislatif ataupun pemilihan presiden, haruslah menjadi solusi bagi terwujudnya sebuah pemimpin yang pemimpin tersebut akan menjaga keutuhan negara, pemimpin tersebut akan menjaga Pancasila, pemimpin itu akan menjaga kebinekaan kita, dan pemimpin itu akan menjaga kepastian kita dalam kesejahteraan, kepastian kita dalam pendidikan, kepastian kita dalam kesehatan. Yang itu artinya kita harus memberi optimisme kepada demokrasi yang akan berlangsung dalam tahun 2024. Yang lain, kita juga sepakat bahwa Partai Gerindra dan Partai Nasdem adalah kedua kekuatan yang akan tetap menjaga keutuhan ini, dua kekuatan yang akan terus bekerja sama dengan atau tanpa koalisi. Jika kita berkoalisi itu adalah sesuatu yang baik, tapi jika jalan politik kemudian kita tidak berkoalisi, juga kita harus tetap menjaga keutuhan negara sebagai komitmen kebangsaan kita. Ya, oke. Saya ke Mas Burhan sekarang. Baik, Pak Muzani, terima kasih. Saya ke Mas Burhan sekarang. Anda melihat ini sekarang dilakukan menjelang musyawarah nasional atau rakernas Partai Nasdem yang akan disampaikan, ada 3 nama capres yang akan disebutkan di sana. Kabarnya juga ada nama Pak Prabowo di dalam nama yang diajukan tersebut. Anda melihat ini spesial atau biasa saja karena semua masih cair untuk dilihat saat ini? Begini, kalau kita dengar apa yang disampaikan oleh Pak Surya Paloh maupun Pak Prabowo, kita sebagai bangsa patut optimis. Karena bagaimanapun keduanya mempertontonkan kedewasaan politik yang patut untuk ditiru oleh semua elit. Jadi apakah nanti bersanding ataukah bertanding di 2024, nanti berduet ataukah berduel, keduanya sepakat untuk menjunjung politik kebangsaan harus diletakkan di atas kepentingan politik partisan. Nah ini komitmen yang apakah nama Pak Prabowo masuk yang nanti akan diumumkan oleh Partai Nasdem dalam rakernas, dan Pak Prabowo dan Ahmad Muzani itu bukan isu. Isu yang penting adalah politik kebangsaan. Ini pertama. Kedua, harus diakui temuan kemarin itu sangat spesial. Lepas apakah sudah ada kesepakatan atau tidak. Apa spesialnya? Satu, keduanya adalah tokoh penting dalam pemerintahan Pak Jokowi, baik Pak Surya maupun Pak Prabowo. Pertemuan memakan waktu 5 jam. Belum pernah ada pertemuan yang melibatkan Pak Surya dengan elit ketua umum partai yang lain yang sampai memakan waktu 5 jam.
Kemudian Pak Prabowo juga ditemani oleh tokoh kunci Partai Gerindra, bukan hanya Pak Ahmad Muzani, ada Bang Dasko, termasuk juga figur-figur kunci Partai Gerindra yang lain. Pak Surya ditemani oleh tokoh-tokoh kunci partai yang lain, ada Pak Enggar, saya lihat ada Pak Ahmad Sarun dan lain sebagainya. Jadi dari sisi itu menunjukkan betapa pentingnya pertemuan kemarin, meskipun sepertinya belum ada kesepakatan terkait dengan 2024. Tapi kan yang paling penting adalah ada kesepakatan yang lebih besar dari persoalan apa yang menjadi capres atau cawapres. Itu dulu yang harus kita catat dan kita tagih nanti realisasinya. Betul. Di 2024, baik Nasdem ataukah Gerindra ketika mereka satu jalan ataukah berbeda jalan, apakah komitmen kebangsaan itu hanya indah di atas kertas ataukah dilaksanakan di lapangan. Iya, Mas Burhan, menurut Anda komitmen awal untuk menjaga kebangsaan, menjaga persatuan Indonesia itu memang harus sejak awal, sejak dini sudah disepakati oleh elit-elit politik? Iya, dan terus terang kan sering kesepakatan itu hanya indah di atas kertas. Iya. Itu good to be true. Jadi KPU sendiri seringkali menggelar secara formalitas, penandatanganan kampanye damai, tidak menggunakan politik identitas, dan lain sebagainya. Tapi seringkali realitas di lapangan, polarisasi politik dan politik identitas justru disulut oleh kalangan elit politik. Nah, kehadiran Bang Surya, Pak Prabowo dalam acara press conference, di acara satu pas Hari Pancasila, itu momentum yang luar biasa. Dan keduanya juga memberikan sinyal apakah nanti bersatu ataukah berbeda jalan dalam konteks koalisi. Komitmen itu tetap dijaga, ini penting nih. Karena bagaimanapun kita sudah menghadapi 2 pilpres terakhir yang penuh dengan polarisasi politik yang membelah, dan saatnya elit politik memberikan teladan untuk tidak mengulang kompetisi elektoral justru makin membelah secara tajam. Jadi itu dulu, bahwa ada kesepakatan atau tidak ada kesepakatan, bahwa ada pembicaraan yang saya kira tidak akan disampaikan secara terbuka kepada publik atau kepada teman media, tentu saja. Nggak mungkin kan di Majam hanya membahas kebangsaan. Pasti ada pembahasan hal-hal lain, dan itu tentu berkaitan dengan satu adalah 2024, dua kenyataan bahwa Partai Nasdem sebagai partai keempat di DPR itu tidak mencalonkan ketua umumnya, baik sebagai capres atau cawapres. Tapi bukan berarti Nasdem tidak punya jagoan. Betul. Jadi itu yang nanti akan didialogkan antara Nasdem dengan Prabowo. Apakah jagoannya bisa ketemu atau tidak dalam satu perahu, waktu yang nanti akan mengujinya. Oke. Tapi kalau misalnya kita melihat sekarang Pak Muzani, tidak dipungkiri semua melihat dan juga menghitung potensi koalisi. Tadi menyambung dari pernyataan terakhir Mas Burhan, apakah Nasdem kemudian bisa mengunci ada jagoan yang didukung dan kemungkinan bisa mendialogkan itu dengan Pak Prabowo, dengan Partai Gerindra. Apakah potensi koalisi ini juga sudah dihitung sekarang Pak Muzani? Sebagai calon presiden yang akan diusung oleh Partai Gerindra, kesibukan kami sekarang ini tertuju kepada waktu kapan akan dideklarasikannya Pak Prabowo sebagai calon presiden di Partai Gerindra. Kami sekarang sedang mendiskusikan waktu yang tepat, suasana yang pas, dan tempat di mana kita harus mendeklarasikan agar momentum itu kita dapat, insya Allah di bulan-bulan mendatang. Tetapi di sisi lain kita juga terus berkomunikasi dengan partai lain karena kami merasa tidak memiliki masalah. Kami merasa tidak memiliki beban, apakah problem untuk berhubungan dengan banyak partai, semua partai dan banyak tokoh. Sehingga kemudian Pak Prabowo ketika harus mengunjungi pimpinan pesantren, termasuk pimpinan partai politik yang kemarin dengan Pak Surya dan seterusnya, nggak ada problem. Karena bagi kami, semakin sering bertemu dengan para pemimpin dan tokoh bangsa semakin bagus. Karena sesungguhnya rakyat dan bangsa Indonesia paling senang kalau melihat pemimpinnya guyup, pemimpinnya rukun, pemimpinnya akur, sehingga itulah yang tidak kami sampaikan kepada rakyat. Termasuk bagaimana cara kita merajut koalisi. Jika tawaran dan pandangan-pandangan kami bisa diterima sebagai sebuah cara perjuangan untuk membangun bangsa ke depan, kami akan senang. Tapi jika ada pandangan-pandangan yang berbeda,
tetapi kemudian kami berbeda jalan dengan pandangan-pandangan yang lain, itu buat kami tidak ada masalah. Yang penting kami dalam kerangka yang sama, yakni bagaimana Indonesia yang satu, bangsa yang kuat, kira-kira seperti itu. Oke, baik. Sudah dijawab tadi oleh Pak Muzani. Jadi fokus sekarang untuk mendeklarasikan secara resmi menunjukkan bahwa calon presiden dari Partai Gerindra ada Pak Prabowo Subianto, Mas Burhan. Jadi potensi koalisi itu bisakah terjadi antara keduanya dengan pola yang selama ini terjadi? Kita lihat Pak Surya menjadi kingmaker. Kita bahas nanti, jawabannya saya tunggu Mas Burhan setelah jeda ya. Tetap di CNN Indonesia Newsroom. Ada kembali di CNN Indonesia Newsroom. Saya masih bersama dua narasumber yang bergabung dari luar studio. Ada Pak Ahmad Muzani dari Sekjen Partai Gerindra dan juga Mas Burhanuddin Muhtadi dari Indikator Politik Indonesia. Saya ke Mas Burhan sekarang. Mas Burhan, kemarin dalam konferensi pers berdua antara Pak Surya Paloh dan Pak Prabowo mengatakan untuk soal capres tidak harus Prabowo, tapi kalau bisa yang sudah berpengalaman. Bagaimana mengartikan pernyataan Pak Prabowo ini, sedangkan beliau adalah juga calon presiden dari Partai Gerindra, sudah ditegaskan tadi lagi oleh Pak Muzani. Ya, indikator pengalaman apa? Kalau misalnya indikator pengalaman adalah mereka yang pernah berkontestasi dalam Pilpres, ya hanya Pak Prabowo di antara tokoh-tokoh yang sekarang muncul yang pernah punya pengalaman berkompetisi. Nah, jadi ukuran pengalaman atau tidak pengalaman sangat tergantung oleh konteks apa yang dimaknai oleh masing-masing pihak. Tapi menurut saya begini Putri, ini menarik karena minimal ada 3 nama yang potensial menjadi kingmaker. Pertama adalah Ibu Mega, yang kedua adalah Pak Jokowi, dan terakhir adalah Surya Paloh. Jadi 3 potensi kingmaker ini yang memungkinkan terbentuknya berapa poros yang bakal maju di 2024. Nah, poros cawapres itu sangat tergantung oleh seberapa besar kepentingan masing-masing partai tadi secara subjektif elektoral diwadahi oleh capres-cawapres yang maju. Jadi meskipun Surya Paloh tidak maju 2024, baik capres atau cawapres, dan berarti Nasdem tidak punya kepentingan subjektif elektoral. Betul. Nah, itu sangat ditentukan misalnya apakah tokoh yang didukung Nasdem memberikan kotel efek atau tidak kepada Nasdem. Nah, kalau Pak Prabowo yang maju, itu secara subjektif elektoral, kotel efeknya yang menikmati adalah Gerindra. Dari sudut itu, Nasdem berat untuk mengusung Pak Prabowo, kecuali wakil Pak Prabowo kan sepenuhnya kepada Pak Surya untuk menentukan siapa orangnya. Nah, itu ya. Nah, yang pertanyaan kemudian adalah kalau bukan Pak Prabowo, siapa yang didukung oleh Pak Surya Paloh? Tadi saya sebut, bukan berarti meskipun Pak Surya tidak memajukan diri sebagai calon, beliau tidak punya jagoan yang dielus-elus dari sekarang. Pasti punya. Nah, pertanyaannya siapa? Tergantung oleh apakah tokoh tersebut membawa kotel efek kepada Nasdem atau tidak. Yang kedua, tergantung pula oleh seberapa besar niawi atau chemistry antara tokoh yang bersangkutan dengan Pak Surya. Nah, nanti akan ketahuan kira-kira arahnya Nasdem kemana. Oke, dengan perhitungan yang disampaikan oleh Mas Burhan itu, Pak Muzani, apakah betul memang sinyal koalisi itu kecil sehingga kemarin sudah dikatakan apapun yang terjadi dalam satu kapal ataupun berbeda kapal tetap sepakat, tidak menggunakan politik identitas, politik kelompok dan lain sebagainya? Dalam sejarah koalisi dari demokrasi kita yang berlangsung sejak pemilihan langsung tahun 2004, saya kira peta koalisi seringkali kita dikejutkan oleh satu keadaan-keadaan yang mendadak dan bahkan kadang-kadang di masa-masa akhir sebelum kita melakukan pendaftaran ke KPU. Bisa saja ada partai yang berpindah dari A ke B, dari B ke C dan seterusnya, sehingga saya merasa apa yang dilakukan oleh Pak Prabowo kepada Pak Surya Paloh dalam pertemuan kemarin antara Gerindra dan Nasdem adalah sesuatu yang sangat baik sekali sebagai sebuah pengajaran dan pembelajaran kepada kita semua. Kalau kemudian tidak dibicarakan tentang calon presiden atau
belum ngomongin tentang siapa wakil presiden, itu sesuatu yang masih akan terus bergulir. Tetapi kami merasa bahwa Pak Prabowo dan Pak Surya Paloh telah meletakkan dasar-dasar pemikiran yang baik bagi proses demokrasi kita di tahun 2024. Kami merasa sekali lagi bahwa ini sesuatu yang sangat baik bagi masyarakat dan bagi pembelajaran demokrasi kita. Kalau kemudian belum menemukan titik temu di Nasdem dengan siapa dan seterusnya, itu kami sama sekali tidak ingin mencampuri urusan partai Nasdem sebagai sebuah urusan rumah tangga. Pak Muzani, tapi menarik untuk melihat pernyataan Pak Prabowo kemarin yang tidak harus Prabowo, tapi kalau bisa yang berpengalaman. Pertanyaan yang sama seperti Mas Burhan tadi, berpengalamannya yang seperti apa, seperti dan bagaimana? Karena tadi Anda, kalau misalnya di awal, Anda tadi mengatakan Indonesia harus pemimpin yang bisa membawa Pancasila, kemudian memastikan kesejahteraan dan lain sebagainya. Anda sepertinya sudah mengerucut kepada calon tentu saja yang diusung Partai Gerindra. Ya, saya kira ketika Pak Prabowo mengatakan tidak harus Pak Prabowo, itu menunjukkan bahwa betapa demokrasinya seorang Pak Prabowo. Artinya sebuah partai politik memiliki kebebasan untuk menunjuk seorang figur, seorang tokoh, seorang nama yang dianggap memiliki kemampuan untuk bisa menjadikan Indonesia lebih baik dari yang sekarang. Itu tentu saja urusan dari setiap partai politik. Nah, kemudian terucaplah dari mulut seorang Prabowo mengatakan bahwa tidak harus seorang Prabowo yang maju. Saya kira itulah tafsir dan anggapan kami, Putri. Oke, baik. Saya ke Mas Burhan terakhir. Mas Burhan, apa kira-kira yang akan dipertontonkan sekarang oleh para elit setelah ada kesepakatan ini Anda katakan ini sebuah sinyal yang baik dan ditunjukkan oleh Pak Prabowo dan Pak Surya Paloh bahwa mereka bersepakat, mereka menyampaikan bahwa it's a fair game. Kalau misalnya fair, kita main fair di awal dan itu dilihat. Apakah menurut Anda ini perlu juga dilakukan oleh elit-elit politik lain, terutama kalau misalnya Anda tadi mengutip beberapa kingmaker itu? Ya, ini satu padan yang baik yang dipertontonkan oleh kedua tokoh. Saya termasuk orang yang sangat mengapresiasi, apalagi keduanya alumnus Padepokan Golkar. Ya, ini sesuatu yang menurut saya penting untuk diteladani oleh semua politisi. Bahwa kita bisa berbeda jalan, bisa berkompetisi, tetapi tidak menghalangi semangat untuk mencari persatuan dan sekaligus titik temu kebangsaan. Oke, baik. Semoga ini juga diikuti oleh elit politik lainnya. Terima kasih Mas Burhan sore hari ini sudah bergabung. Dan juga ada Pak Muzani, Ahmad Muzani, Sekjen Partai Gerindra. Terima kasih Bapak-Bapak, sehat selalu. Terima kasih semuanya. Sama-sama. Putri.